Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamdi, NIM 2120203862202064. Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah, di video kali ini saya akan menyelesaikan tugas akhir dari ekonomi mikro dan makro. Di sini saya akan membahas 5 materi. Materi pertama yaitu pendapatan nasional, kedua sektor perekonomian, ketiga uang dan lembaga keuangan, keempat inflasi dan deflasi, dan yang terakhir pengangguran. Langsung saja kita masuk ke materi pertama yaitu pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah keseluruhan pendapatan yang diperoleh semua pelaku ekonomi di sebuah negara dalam kurun waktu satu tahun. Penghitungan pendapatan nasional itu tentu dilakukan untuk beberapa tujuan penting. 2. Metode perhitungan pendapatan nasional. 1. Pendekatan produksi. Pendekatan ini menekankan pada kegiatan yang menciptakan nilai tambah. Pendekatan ini maka dari itu perhitungan hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada sektor produksi. 2. Pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat atau pemilik faktor produksi sebagai balas jasa yang mereka terima dalam proses produksi. 3. Pendekatan pengeluaran. Pendekatan ini pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan permintaan akhir dari para pelaku ekonomi atau konsumen, produsen, dan pemerintah dalam suatu negara. Selanjutnya yaitu manfaat menghitung pendapatan nasional. Ada beberapa manfaat menghitung pendapatan nasional, diantaranya: 1. Mengetahui tingkat kemakmuran dari suatu negara. 2. Melakukan evaluasi kinerja dari perekonomian dalam skala tertentu. 3. Mengukur perubahan ekonomi secara berkala. 4. Dapat membandingkan kinerja ekonomi antar sektor. 5. Dapat mengetahui indikator kualitas hidup masyarakat dari negara tersebut. Selanjutnya yaitu pengertian sektor perekonomian. Sektor ekonomi adalah pengelompokan ekonomi menjadi beberapa bagian, yaitu secara tradisional sektor ekonomi dibagi menurut aktivitas, yaitu sektor primer, sekunder, dan tersier. Pada abad ke-20, sektor tersier ditambahkan sebagai kelompok baru. Selain menurut aktivitas, sektor ekonomi juga dapat dibagi menurut pelaku. Selanjutnya yaitu adalah perekonomian 3 sektor. Ekonomi 3 sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor, yaitu 1. Perusahaan, 2. Rumah tangga, dan 3. Pemerintah. Selanjutnya yaitu penerimaan negara. Sumber-sumber pendapatan negara. 1. Penerimaan dalam negeri, penerimaan perpajakan, pajak dalam negeri atau PPH, PPN, PBB, cukai dan lainnya, pajak perdagangan internasional, bea masuk, dan pajak impor. B. Penerimaan bukan pajak, yaitu pajak dalam negeri, PPH, PPN, PBB, cukai, dan lainnya. 2. Hibah. Selanjutnya yaitu pengeluaran negara. Pengeluaran negara atau belanja negara dalam APBN terdiri atas 2 bagian yang besar, yaitu 1. Belanja pemerintah pusat dan transfer daerah. Belanja pemerintah pusat adalah belanja pemerintah yang dilakukan oleh pusat dalam hal kepemerintahan. Selanjutnya yaitu pengertian uang.
Uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai atau kesatuan hitungan yang sah dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Selanjutnya yaitu fungsi uang. Adapun fungsi uang dapat dibagi menjadi dua, yaitu fungsi uang asli. Uang sebagai alat tukar atau medium of change. Transaksi dapat dilakukan tanpa perlu menukarkan barang, tetapi hanya dengan menggunakan uang sebagai alat tukar. Selanjutnya, uang sebagai satuan hitung atau unit of account. Uang dapat menunjukkan nilai barang atau jasa yang diberikan, menunjukkan nilai kekayaan, dan menghitung jumlah pinjaman. Selanjutnya adalah uang sebagai alat penyimpan nilai atau valut. Dalam hal ini, uang dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli masa sekarang dari masa sekarang ke masa yang akan datang. 2. Fungsi turunan uang, yaitu uang sebagai alat penyebaran transaksi yang sah, uang sebagai alat pembayaran hutang, uang sebagai alat penimbun kekayaan, uang sebagai alat pemindah kekayaan, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Jenis-jenis uang. Menurut bahan pembuatannya, uang dibagi ke dalam dua jenis, yaitu uang logam. Jenis uang ini dibuat dari bahan logam atau emas atau perak. Bentuknya mudah dikenali, nilainya tinggi dan stabil, tahan lama, dan dapat dibagi ke dalam satuan yang lebih kecil. Uang kertas, uang yang terbuat dari kertas dengan standarisasi baku. Biasanya pada uang kertas ini dapat ditemukan gambar dan cap khusus. Selanjutnya itu menurut nilainya. Menurut nilainya, uang dibagi ke dalam dua jenis, yaitu uang penuh, di mana uang penuh yang memiliki nilai bahan dan nilai nominal yang sama. Nominal uang yang tertera sama dengan nilai bahan dan proses pembuatan uang ini. Uang tanda, uang yang nilai bahan dan nominalnya berbeda. Misalnya, untuk membuat uang Rp2.000, biaya yang diperlukan adalah Rp1.000. Selanjutnya yaitu pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk pendanaan serta dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase. Selanjutnya yaitu pengertian inflasi dan deflasi. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Deflasi merupakan kebalikan dari inflasi, yakni penurunan harga barang secara umum dan terus-menerus. Adapun penyebab inflasi, yaitu pertama, penyebab inflasi ada banyak faktor yang menjadi penyebab inflasi. Mengutip dari lamaran BL, penyebab inflasi adalah karena adanya tekanan dari sisi supply atau cost push inflation atau adanya peningkatan biaya produksi. 2. Penyebab inflasi selanjutnya adalah dari sisi permintaan atau demand pull inflation atau permintaan yang tinggi terhadap suatu barang atau jasa sehingga membuat harga barang atau jasa tersebut mengalami kenaikan. 3. Kemudian penyebab inflasi lainnya adalah dari ekspektasi inflasi, yaitu perilaku masyarakat yang seringkali memprediksi atau menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya. Selanjutnya adalah jenis pengangguran. Pengangguran dibedakan menjadi dua macam, yaitu berdasarkan sumber dan penyebabnya dan berdasarkan cirinya. Berdasarkan sumber dan penyebabnya, pengangguran dapat dibedakan menjadi 4,
pengangguran normal atau friksional, pengangguran siklikal, pengangguran struktural, pengangguran teknologi. Adapun penyebab pengangguran yaitu disebabkan karena jumlah angka kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Selain itu, kurangnya informasi di mana pencari kerja tidak memiliki akses untuk mencari informasi tentang perusahaan yang kekurangan tenaga kerja dan kurangnya keahlian yang dimiliki oleh pencari kerja, serta kurangnya perhatian pemerintah terhadap peningkatan soft skill pencari kerja menjadi penyebab tingginya angka pengangguran di Indonesia. Itulah tadi dari pembahasan materi saya. Atas kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.